Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian dimanapun kita berada, baik mungkin di rumah ataupun Anda terpaksa harus bekerja. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan kita hari ini akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan kita percaya walaupun kita lemah, kita terbatas, tapi kalau kita datang ke hadiratnya, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Sama-sama kita masuk di dalam pujian, meminta kekuatan dari Tuhan buat kehidupan kita. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, berkati kami pada hari ini. Berikan lagi kepada kami firman yang menguatkan kami. Berikan kepada kami kekuatan yang baru. Berikan kepada kami hari ini pengharapan bagi masa depan. Dan berikan kepada kami semua cinta kasih yang melimpah di tengah kondisi yang tidak mudah ini. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami dan pengharapan kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari bersama-sama saya ajak kita membaca dari Yesaya pasal ke-40 ayat 27 hingga ke-31. Bunyinya, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Nah, itu adalah bacaan firman Tuhan pada hari ini, dan ini adalah sebuah bacaan yang sebetulnya diberikan kepada bangsa Israel yang tengah berputus asa dan lelah waktu mereka ada di dalam pembuangan di kerajaan Babel. Nah, ini adalah suatu hal yang masuk akal. Kenapa mereka kemudian sebetulnya mengatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya orang Israel ada keluhan. Tuhan, kenapa engkau mencampakkan aku? Kenapa engkau tidak ada? Kenapa engkau membuang aku? Nah, kemudian Tuhan menjawab, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Artinya Tuhan mau bilang, lah kamu kan sudah tahu, kamu kan sudah dengar firman Tuhan, kamu udah baca kitab Musa, kamu tahu aku membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apakah engkau tidak tahu, engkau tidak dengar? Dan sekarang Tuhan mau bilang, kalau kamu ngomong bahwa hidupku sudah ditinggalkan oleh Tuhan, maka kamu cuma dengar, kamu cuma tahu, tapi kamu tidak mengalami. Tuhan bilang, kamu sudah tahu, kamu sudah dengar, tapi kamu tidak berani menjalani dalam hidup bahwa apa yang kamu dengar, apa yang kamu tahu itu adalah kenyataan, bukan cuma segedar sebuah cerita saja. Kemudian Tuhan melanjutkan dengan berkata bahwa
Akulah Allah yang berkuasa. Akulah Tuhan yang menciptakan langit dari ujung ke ujung. Dan akulah Tuhan yang melebihi akan engkau. Ia adalah Allah yang berkuasa. Dia adalah Allah yang kita dengar, kita tahu, dan Dia adalah Allah yang luar biasa besar. Dia adalah pencipta segalanya. Nah, di titik ini kemudian banyak orang berpikir bahwa kalau Tuhan luar biasa, kalau Tuhan maha besar, maka kejadian saat ini, pandemi ini adalah hal yang kecil. Makanya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu ikut aturan-aturan yang sudah diberikan. Kenapa? Karena Tuhan kita besar, virus itu kecil, dan Tuhan akan mengalahkan virus itu bagi kita selama kita menjadi orang yang penting menjaga kerohanian. Nah, Bapak Ibu, di sini saya menghimbau kita untuk berpikir melihat Alkitab secara komplit. Sekarang kita sedang berhadapan dengan virus. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat ini, siapa yang ciptakan bumi dari ujung ke ujung bumi segenap isinya? Siapa ciptakan? Mau tidak mau kita harus bilang Tuhan. Jadi waktu kita bilang bahwa virus itu lebih kecil dari Tuhan, benar. Tetapi kita juga harus ngerti bahwa virus ini juga adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang berkembang berabad-abad secara luar biasa, dan dia terus ada. Oleh sebab itu mari kita melihat secara utuh akan iman Kristen dia, bahwa Dia yang menciptakan bumi, dan Tuhan adalah dengan pengertiannya, dikatakan di ayat firman Tuhan, dengan pikiran yang luar biasa. Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk yang namanya adalah hukum alam. Para pendengar sekalian, hukum alam ini Tuhan ciptakan, termasuk hukum fisika. Kita terbang, kita lompat 5 meter, kita jatuh ke bawah lagi, itu adalah hukum yang Tuhan ciptakan. Demikian juga hukum biologi. Bagaimana kondisi-kondisi tubuh kita, sel kita, Tuhan yang ciptakan dengan kepandaian yang tidak terduga. Inilah Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat bahwa tubuh kita Tuhan ciptakan, tetapi virus itu juga ternyata adalah hasil daripada ciptaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar sedikit. Jangan kita sembarangan menentangkan, menabrakkan hal-hal yang Tuhan itu ciptakan di dalam keserasian. Jangan menabrakkan hal-hal yang Tuhan ciptakan di dalam keserasian. Nah, ini adalah sebuah iman yang holistik, iman yang komplit. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan ciptakan banyak hukum, Tuhan ciptakan banyak realitas. Ada hukum fisika, ada hukum biologi, ada hukum sosial, ada hukum spiritual. Ini semua ada tahapannya dan tidak bisa sembarangan tuh ditabrakkan begitu aja. Tuhan ciptakan dengan kuasanya dan hikmat bijaksananya, semua ada tahapannya, semua ada keteraturannya, semua ada keserasiannya. Nah Bapak Ibu, maka kita lihat dari kitab pertama, waktu Tuhan ciptakan Adam Hawa, tugasnya apa? Tuhan bukan bilang begini, kamu itu berantakin alam ciptaan. Tidak, Tuhan bilang engkau aku ciptakan di dalam gambar dan rupa untuk berkuasa, untuk mengelola dunia ciptaan. Nah, artinya apa? Tuhan mau Adam, ini sudah ada alam ya. Tolong Adam, kamu berkuasa, kamu memerintah, kamu atur sesuai dengan yang sudah ada. Jangan dikacau-kacauin. Akhirnya Adam juga memerintah Hawa dengan seperti itu. Semuanya mulai berantakan waktu iblis tipu Adam dan Hawa. Maka kemudian Adam Hawa mulai bilang, kenapa saya cuma ngatur alam semesta sesuai dengan yang Tuhan ciptakan? Saya mau jadi Tuhan sekalian, segala sesuatu saya bisa bikin, saya bisa hapus, terserah saya. Maka dia ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Di situ iblis mengacaukan, di situ dosa terjadi. Dan di situ kita melihat dosa, kematian, kebodohan, kejahatan muncul dalam kehidupan manusia. Maka apa yang bisa kita pelajari? Hari ini jangan tabrakkan. Hukum alam tetap ada, hukum Allah juga tetap ada, hukum fisik tetap ada, hukum mental tetap ada, dan kita harus berjalan di dalam sebuah keserasian. Artinya adalah kita harus belajar menempatkan diri tepat. Kalau hari ini ada virus, mari kita hadapi juga dengan kesadaran ini virus adalah hal biologis. Kita tanganin juga, salah satu hal yang penting adalah secara biologis. Kalau memang virus bisa hidup di udara, bisa hidup di tangan kita, dan kita tahu virus ini bisa dikalahkan dengan alkohol, dengan disinfektan, dengan mencuci tangan, jangan dilawan. Itu juga aturan Tuhan, itu hukum alamnya. Artinya adalah kalau kita sudah tahu begitu, kita tahu kita kotor, ya tangan kita cuci.
Jangan setelah kita kotor, kita tahu virus baru banyak, kita dengan sembarangan bilang, pokoknya saya berdoa, saya makan, pasti beres. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini alam semesta, Tuhan juga ciptakan aturannya begitu. Nah, yang membedakan adalah manusia, Tuhan kasih hikmat bijaksana, spiritualnya ada dalam gambar dan rupa Allah. Makanya dia bisa mikir waktu dia pegang ini, pegang itu, dia pikir, wah saya mau menangkis virus ini. Tuhan kasih saya pikiran, yaitu apa? Saya harus punya kebiasaan mental yang baru. Ini mental. Saya harus punya kebiasaan jiwa yang baru, apa? Cuci tangan. Di sini Tuhan kasih kita hikmat bijaksana untuk melawan virusnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menciptakan hidup di dalam sebuah tatanan, dan Tuhan menghormati tatanan itu. Oleh sebab itu, saya bersyukur tadi tim juga sudah sekali lagi mengingatkan, di sini di belakang ada kain ungu menandakan kita hendak menyambut Jumat Agung. Tuhan Yesus ikut tatanan yang diciptakan dari penciptaan. Dia lahir dari wanita. Dia ikut, dia tidak langsung nongol dari langit. Kemudian waktu dia menanggung dosa, dia juga tidak tiba-tiba langsung muncul di kayu salib. Dia ikut tantangan bahwa orang harus ditangkap, orang harus dipersekusi, dia harus berdarah, dia harus sakit, dia harus dipaku sama orang jahat. Kemudian di atas kayu salib darahnya harus mengalir, jantungnya tetap harus memompa darah itu keluar, kesakitan. Tuhan ikut semua penebusan dosa, Tuhan ikut dari hukum alam, ada kesakitan tubuh. Tuhan Yesus mengalami hukum mental, ada tekanan, ada penderitaan, ada kesusahan. Dan Tuhan Yesus di situ juga sekalian ada hukum spiritual, yaitu apa? Manusia lain nggak tahu, dia pikir ini manusia biasa yang tubuh biologis disiksa. Di sini ada hukum mental, ada orang yang sedang mengalami sakit, tapi mereka nggak bisa lihat apa, bahwa semua itu sedang disusun dari paling bawah, hukum alam, hukum mental, hukum sosial, sampai yang namanya hukum spiritual. Tuhan Yesus sedang naik sampai ke atas, yaitu apa? Di atas hukum spiritual dia sedang mengampuni dosa manusia. Nah, itu yang Alkitab bisa tunjukkan, tapi manusia biasa tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, mari kita, saudara-saudari sekalian, kita menghadapi tantangan ini dengan sebuah hikmat bijaksana, bahwa apa? Bahwa kalau kita menghadapi dengan tepat, hukum demi hukum ini kita lakukan dengan bijaksana. Virus kita juga lawan dengan bijaksana. Kita menjaga mental kita, jangan sampai kita itu stres, jangan sampai kita depresi di tengah kondisi ini. Moral kita jaga, ya kita bersikap baik, kita beribadah di rumah, spiritual kita jaga. Maka percaya Tuhan akan melakukan apa yang dia katakan di sini. Tuhan akan memberikan kekuatan baru, sehingga seumpama raja wali yang naik terbang, seumpama orang yang berlari dan tidak menjadi lesu, seumpama mereka yang berjalan dan tidak menjadi lesu. Jadi Bapak Ibu, ingatlah, hukum-hukum ini ada tatanannya dan kita sikapi dengan baik. Jangan cuma sekedar di level biologis, cuma cuci tangan. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan bukan hanya untuk biologis. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Biologis, mental, sosial, masyarakat, tetapi juga spiritual. Naik semua sampai ke atas. Itu adalah janji yang Tuhan Yesus percayakan. Di sana kita ada kerajaan Allah, kita tinggal bersama dengan Dia. Nah, sebelum kita sampai di akhir, ada satu hal terakhir yang saya hendak katakan. Perhatikan, ada satu hal yang menarik. Banyak orang bilang, aduh yang dia sembuh, kenapa yang ini saya tidak sembuh? Kenapa yang ini terkena virus COVID dia tidak apa-apa, yang ini kena virus COVID harus masuk perawatan? Kadang-kadang, Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau melenyapkan hak-hakku? Anda mulai rasa pahit hati. Jangan. Hari ini saya mengatakan firman Tuhan bilang, Tuhan kasih kekuatan. Ada mereka yang terbang seperti burung Raja Wali, ada mereka yang lari tidak menjadi lelah, ada yang mereka jalan jauh tetapi tidak capek-capek. Bapak Ibu, jangan paksa Tuhan kasih Anda satu jawaban. Kalau saya ikut Tuhan, saya harus terbang seperti burung Raja Wali. Anda akan nyesel. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan bentuknya beda-beda. Ada yang terbang seperti Raja Wali, luar biasa. Tapi ada yang biasa-biasa, yaitu apa? Jalani sehari-hari tetapi tidak lelah. Ada yang sedikit lebih baik, kayaknya luar biasa, sedikit lebih lari tapi tidak capek. Maka Bapak Ibu, hari ini hiburkanlah hati Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Selama kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat kita. Jawabannya apa? Apakah kita harus selalu terbang? Tidak. Bisa aja cuma jalan sepertinya. Jalan hari demi hari di rumah, capek. Bisa aja bisnis kita jalan hari demi hari, seret.
Tapi hari ini saya kasih tahu, selama kita dekat sama Tuhan, kita cari Tuhan, kita menghargai tatanan hukum demi hukum. Percaya satu hal, janji Tuhan tidak bohong. Tuhan memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru pasti ada. Bentuknya mau terbang, mau lari, mau jalan. Bapak Ibu nggak usah khawatir, saudara-saudari nggak usah bingung. Pasti ada. Karena di dalam terbang, di dalam jalan, di dalam lari, semuanya ada kekuatan Tuhan. Karena yang lain jadi lelah, yang lain jadi lesu. Yang ikut Tuhan tidak. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, inilah doa kami, biarlah firman Tuhan boleh menyertai kami di dalam kondisi seperti ini. Membimbing kami, menuntun kami, menunjukkan kebenaran, sehingga kami boleh memperoleh kekuatan kami dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, inilah renungan kami pada hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, sampai jumpa, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.